Halo semuanya dan alhamdulillah ya, finally saya sudah sampai di Sydney, Australia dan ini adalah eksklusif tentunya laporan ngintilin timnas Sydney versi Fans Edition. Dan menarik juga karena saat ini saya sedang berada di Intercontinental Sydney Double B Hotel yang berada di area Double B. Dan ini adalah sebuah hotel yang sangat eksklusif. Kalau kalian bisa lihat di sini backgroundnya saya ada di patio hotel. Dan terlihat ini adalah daerah yang cukup eksklusif dan juga cukup nyaman, walaupun memang agak sedikit terganggu sebenarnya dengan adanya suara-suara. Kalau kalian mungkin juga bisa dengar nanti selama saya vlogging ini ada beberapa suara-suara dari konstruksi, tapi yang jelas ini merupakan pilihan hotel yang kalau menurut saya dari segi areanya adalah area yang sangat baik sekali, cukup private areanya, cukup bersih, cukup nyaman, agak sedikit lebih ke neighborhood ya, bukan di tengah kota. Tapi memang yang menarik adalah jarak dari hotel ke Sydney Football Stadium, tempat di mana timnas Indonesia akan melawan timnas Australia sendiri, sebenarnya tidaklah terlalu jauh. Kalau kita lihat dari Google Map itu hanya tercatat sekitar 8 menit saja. Dan tentunya ini juga termasuk tempat di mana timnas Indonesia juga akan melakukan aktivitas seperti press conference dan juga latihan-latihan lainnya. Dan juga laporan terhadap pemain yang sudah datang terlebih dahulu. Sebenarnya semalam kami juga sudah sempat melihat beberapa pelatih timnas Indonesia itu juga sudah datang sebenarnya. Tercatat ada beberapa nama yang saya sempat lihat sudah ada dan datang, itu seperti Gerald Vandenberg, Quintin Jacoba, pelatih fisik, dan juga tentunya kita tahu ya pelatih kiper timnas Indonesia yang juga dulu sempat berlaga di Dewa United ya, Woodenberg. Saya juga sempat bertemu tadi di lobi hotel. Dan pemain sendiri tentunya pemain-pemain yang berlaga di Eropa juga sudah sebagian datang kloter pertamanya. Tentunya Marcelino sudah hadir, ada Nathan Chuaon dan juga tentunya Tom Hai. Tadi saya sempat ketemu dan juga berfoto bersama. Dan sudah ada tentunya pemain yang akan segera melakukan debutnya di timnas Indonesia, yaitu Ole Romani. Dan baru saja tadi sebenarnya pukul 9.55 timnas Indonesia sudah mendarat di Sydney International Airport, di mana ini adalah rombongan yang dipimpin langsung oleh pelatih kepala Patrick Kluivert dan juga tentunya timnas manajer kita Bapak Sumarji. Dan sebagian besar memang yang rombongan yang datang ini adalah para pemain yang berlaga di Liga 1. Tadi terlihat sudah ada nama-nama seperti Hernando Ari, Ramandan Sananta, Hoki Caraka, dan juga tentu pemain-pemain lainnya. Sementara saya juga baru saja mendapatkan kabar di mana nanti malam akan ada lagi rombongan berikutnya yang datang seperti Miss Hilgers, juga ada Dean James, dan tentunya adalah Pratama Arhan ya, yang karena kita tahu kebetulan mereka bertiga ini masih harus menjalankan laganya tadi malam. Jadi mereka baru akan berangkat hari ini dan diperkirakan akan sampai di Sydney, Australia sekitar pukul 9 atau 10 malam nanti. Dan ini juga menarik karena sekarang tepatnya masih di tanggal 17 Maret. Jadi tadi aktivitas yang sempat terlihat oleh saya sendiri adalah mereka melakukan sedikit quick recovery ya, dimana kan setelah perjalanan panjang tentunya para pemain perlu melakukan istirahat dalam sebuah latihan-latihan kecil. Dan tadi terlihat memang rombongan pemain ini sudah menuju gym. Di mana juga saya mendapatkan kabar tentunya di tanggal 18 dan juga 19 akan ada lagi tentunya latihan-latihan yang sifatnya mungkin kalau besok masih dalam bentuk latihan tertutup, tapi yang pasti di tanggal 19 nanti akan ada latihan yang harusnya terbuka juga untuk rekan-rekan media. Dan juga tentunya ada rangkaian lagi yang juga saya akan coba pantau adalah press conference resmi ya daripada kedua tim, baik timnas Indonesia dan juga timnas Australia. Sampai saat ini kita belum mendapatkan kabar. Yang pasti pelatih kepala masing-masing yaitu Patrick Kluivert dan juga Tony Popovic akan hadir, dan yang kita menarik untuk simak adalah siapa pemain yang akan dibawa oleh kedua pelatih tersebut. Dan saya juga ingin coba membahas sedikit tentang perkembangan daripada timnas Australia ya, karena baru 2 hari yang lalu diumumkan secara resmi oleh pelatih coach Tony Popovic beberapa nama, bukan beberapa nama ya, 23 nama final yang akhirnya dipilih untuk mewakili timnas Australia di laganya melawan timnas Indonesia, dan juga tentunya disusul dengan laga mereka melawan timnas China. Dan ini agak sedikit menarik juga karena tidak sedikit sebenarnya beberapa pengamat sepak bola Australia dan juga beberapa fans reaksinya yang cukup beragam. Tapi memang banyak juga yang melihat bahwa pemilihan pemain yang dilakukan oleh coach Tony Popovic ini agak sedikit
mengundang beberapa adanya komen-komen yang cukup tajam dan kritis kepada pelatih Toni Popovic. Tapi sebenarnya kita harus bisa mengerti karena permasalahannya adalah dia kehilangan 6 sampai 7 pemain yang sering menjadi langganan atau harapan tumpuan daripada timnas Australia. Dan tentu kalian bisa lihat juga listnya di sini ya, full squad yang dipilih oleh Toni Popovic. Tapi yang ingin saya highlight adalah bagaimana di sisi pertahanan ya, timnas Australia ini tentunya akan mengalami sebuah tantangan yang tidak bisa tentunya dianggap sebelah mata oleh pelatih Toni Popovic saat melawan timnas Indonesia. Karena satu nama yang pastinya kita semua sudah sangat familiar adalah Hari Sutar. Sudah dipastikan resmi tidak bisa membela dan tidak dipanggil dalam squad yang dipilih oleh Toni Popovic ini. Tapi sebenarnya juga ada beberapa nama lain dan kalau dilihat dari sosok ya, sebenarnya satu hal yang menarik ini kalau kita lihat dari apa yang sudah diberitakan di banyak media Australia juga media internasional adalah sebenarnya ada 3 pemain utama di luar Hari Sutar, atau tepatnya ada 2 lagi ya selain Hari Sutar, itu adalah Hayden Matthews dan juga Jordie Boyce. Ini 3 pemain yang sering sekali sebenarnya menjadi langganan untuk lini belakang yang biasanya bermain untuk timnas Australia, dan jelas ini tentunya mereka kehilangan hampir 75% ya kekuatan pertahanan mereka, dan seharusnya ini akan menjadi sebuah berita yang menarik tentunya buat timnas Indonesia, mengingat tentunya lini pertahanan ini menjadi lini yang paling disorot sebenarnya oleh Toni Popovic dan juga para fans daripada timnas Australia atau Socceroos. Walaupun mereka memiliki beberapa pemain-pemain pengganti lainnya, ada beberapa pemain yang tentunya sudah pernah sebelumnya membela Socceroos, tapi juga ada beberapa pemain yang diberikan kesempatan untuk pertama kali debut. Dan juga sebenarnya yang dibahas kemarin ada satu nama yaitu Ryan Tick. Nah, ini juga lagi ramai dibicarakan di sosial media karena Ryan Tick ini adalah pemain muda yang cukup bisa dibilang mempunyai masa depan yang sangat baik. Tapi memang tercatat walaupun dia saat ini menjadi warga atau citizen daripada warga negara daripada Australia, tapi tercatat sebenarnya tim Malaysia aja ngaku-ngaku ada darah garis keturunan, dan sebenarnya yang lebih dekat lagi sebenarnya adalah timnas China yang coba terus sama lobby. Tapi di mata Popovic ini adalah sesuatu yang dikembalikan tentunya kepada pemain, tapi dia tetap yakin bahwa Ryan Tick ini saat diberikan kesempatan tentunya akan membela dan memberikan yang terbaik buat timnas Australia. Dan kira-kira itu dulu yang bisa saya update, dan tentunya hari ini saya juga coba akan terus ngintilin timnas Indonesia, dan kalau juga ada waktu mencoba ngintilin timnas Australia. Sekaligus saya juga tentunya ingin memperlihatkan kepada tentunya kalian semua bagaimana sebenarnya situasi saat ini di Sydney ya. Kalau kita lihat bagaimana kota di Sydney, apakah mereka mulai sudah pelan-pelan tertarik. Tapi yang jelas saya sudah sempat bertemu beberapa fans daripada timnas Australia. Mereka juga cukup antusias, walaupun mereka sebenarnya beberapa kali sempat mengatakan mungkin tim kalian, timnas Indonesia akan menang karena mungkin adanya badai cedera yang didapatkan oleh timnas Australia. Dan juga menarik ketemu beberapa tidak hanya penduduk lokal gitu ya, para mahasiswa yang kebetulan sekolah di sini, dan juga bahkan di kamar kami, 2 kamar dari kami sendiri, kita sempat bertemu dengan satu fans daripada timnas Indonesia yang benar-benar ngebelain hanya untuk nonton timnas Indonesia. Dan biasanya kan kalau yang nonton itu datangnya di tanggal 18, 19, 1-2 hari sebelum laga, tapi Mbak ini kebetulan datang sendirian hanya untuk ngintilin timnas Indonesia, dan tentunya ini memberikan lagi semangat buat saya untuk benar-benar terus ngintilin timnas Indonesia, dan semoga timnas Indonesia bisa mempersembahkan penampilan mereka yang sangat baik, karena ini tentunya akan menjadi sebuah momentum start yang sangat dibutuhkan oleh Patrick Kluivert dan para pelatih yang tadi saya lihat dari semalam itu udah sibuk banget. Mereka buka komputer, mereka bahas, walaupun ya kami tentunya di sini sedang puasa dan tidak breakfast, tapi saya lihat mereka kemana-mana ya pada saat mereka ngopi, pada saat mereka makan pagi, mereka sudah terus fokusnya adalah membahas timnas Indonesia. Semoga ini menjadi pertanda bahwa kita semua bisa mendapatkan hasil yang terbaik, dan tentunya saya Doni Munaf akan coba kembali memberikan liputan-liputan daripada ngintil timnas Sydney di Indonesia ini, dan coba terus nantikan channel ini, coba like, subscribe, dan juga komen yang tentunya akan sangat berharga buat saya Doni Munaf dan juga program ini ngintil timnas di Sydney, yang tentunya akan segera kembali ngupdate dengan berita-berita terbaik dan terbaru.